Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat bertemu kembali di pagi ini. Ya, hari ini kita kembali berjumpa dalam materi pembelajaran matematika yang saat ini merupakan pertemuan kita yang keempat. Masih dalam materi bilangan bulat dan pecahan. Dan saat ini kita akan mempelajari bilangan pecahan. Ya, bilangan bulat sudah kita pelajari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga, yaitu mengenal bilangan bulat, mempelajari penjumlahan dan pengurangan, dan kemarin materinya adalah perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang bilangan pecahan. Ya, bilangan pecahan yang kita akan pelajari pagi ini tentunya anak-anak sudah pernah mendapatkannya dan sudah mengetahuinya di SD. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, tentunya harapan Bapak sekalian kepada anak-anak bahwa anak-anak telah mengabsenkan diri melalui WA masing-masing kelas yang dipandu oleh guru wali kelas kalian. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, saya tuntut kita dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami datang menghampiri tata kekudusan-Mu, mengucap syukur berterima kasih kepadamu atas kesempatan, atas hari baru yang kembali Engkau berikan bagi kami sekalian, dan Engkau telah mempertemukan kami satu sama lain di dalam proses pembelajaran hari ini, yaitu proses belajar dan mengajar. Walaupun di antara kami ya Tuhan tidak dapat berkumpul, tetapi pembelajaran yang kami lakukan dari rumah masing-masing juga tidak mengurangi semangat bagi kami untuk terus berpacu di dalam mempelajari hal-hal baru yang diberikan oleh Bapa dan Ibu Guru. Untuk ini ya Tuhan, berikan kami akal budi, hikmat, bahkan kepintaran bagi kami sekalian, sehingga kami boleh memahami, mengetahui, dan terlebih khusus kami boleh mengaplikasinya di dalam menjawab soal-soal yang diberikan oleh Ibu dan Bapak Guru kami. Terus dampingi kami, istimewa Tuhan, dalam suasana wabah virus COVID-19 Tuhan yang terus melanda dunia ini dan daerah kami. Untuk itu kami mohon ke dalam tangan kuasa-Mu, Engkau yang akan terus melimpah karuniakan bagi kami sekalian kekuatan, kesehatan, sehingga kami tetap kuat, sehat di dalam menjalani tanggung jawab kami masing-masing yang terus Engkau percayakan. Berkati kami Tuhan dalam mempelajari materi hari ini dari pagi hingga siang hari nanti, sehingga kami boleh mampu menjalaninya dengan terbaik. Ini kami anak-Kami datang bermohon dan berserah Tuhan, ampuni salah dosa kami Tuhan, sampai dengarkan doa kami. Dalam kepulauan Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak sekalian, kita akan mempelajari bilangan pecahan. Kompetensi dasar dalam mempelajari bilangan pecahan ini masih seperti yang kemarin, dibagi dalam dua kompetensi. Kompetensi inti untuk pengetahuan adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Dan kompetensi inti dari yang ini akan yaitu kompetensi keterampilan, di mana kami diharapkan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Tujuan dari pembelajaran ini, peserta didik dapat menuliskan lambang bilangan pecahan berdasarkan gambar model pecahannya, menggambarkan model pecahan berdasarkan lambang bilangan pecahannya, menentukan pecahan yang senilai dengan suatu pecahan, mengubah bentuk pecahan, membandingkan dua bilangan pecahan, mengurutkan bilangan pecahan dari yang terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya, menentukan hasil penjumlahan bilangan pecahan, menentukan hasil pengurangan bilangan pecahan, menentukan hasil perkalian suatu bilangan pecahan,
menentukan hasil pembagian suatu bilangan pecahan, menentukan hasil operasi campuran bilangan pecahan, dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan pecahan. Indikator yang diharapkan yaitu anak-anak sekalian dapat menemukan konsep dari suatu pecahan, mengetahui bentuk-bentuk pecahan, dan mengaplikasikan konsep pecahan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar yang ada di samping. Ada sebuah jeruk. Jeruk ini dibagi dua, dan belahan bagian duanya lagi dibagi dua. Begitu pula dengan yang satunya, potongan satunya dibagi dua lagi. Kita perhatikan anak-anak sekalian, belahan jeruk tadi setelah dibagi dua itu akan menghasilkan seperdua, dan seperdua ini biasa dikenal dengan bahasa atau tulisan setengah, ditulis 1/2. Begitu pula dengan yang seperdua, jika kita dipotong lagi, dibagi dua, menghasilkan 1/4. Ya, biasa dibaca 1/4 atau 1/4 dan ditulis 1/4. Bilangan 1/2 dan 1/4 itu disebut bilangan pecahan. Pada pecahan 1/2, 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Pada pecahan 1/4 begitu pula, 1 itu adalah pembilang dan 4 itu adalah penyebut. Jadi anak-anak sekalian, bilangan pecahan yang berada di atas itu disebut pembilang, dan yang berada di bawah disebut penyebut. Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana nilai A dan B adalah bilangan bulat. Tetapi ingat anak-anak sekalian, yang seperti Bapak sudah sampaikan, bahwa penyebut atau B itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti tidak bisa didefinisikan, dan B bukan faktor dari A, disebut bilangan pecahan. Bilangan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Bentuk sederhana, anak-anak melihat gambar yang ada 3 gambar. Yang pertama dibagi 2, gambar yang kedua dibagi 4, dan gambar yang ketiga dibagi 6, sehingga tiap bagian menghasilkan 1/2. Warna putih 1/2, warna orange juga 1/2. Begitu untuk yang berikutnya, yang kedua, 2 yang warna orange dan 2 juga warna putih, jadi 2/4. Hitung keseluruhan 4. Begitu pula dengan gambar yang dibagi 6. Pecahan 1/2, 2/4 dan 3/6 itu adalah pecahan senilai, nilainya sama. 1/2 adalah bentuk paling sederhana. Jadi biasanya kalau di SD dulu anak-anak disampaikan begini, misalnya ada pecahan 2/4, dikecilkan. Ya, untuk saat ini anak-anak sudah mulai merubah bahasa yang ada di SD, bukan dikecilkan tetapi disederhanakan. Jadi yang paling sederhana, misalnya nilai 3/6, kalau disederhanakan adalah 1/2. Misalnya juga ada 5/10, disederhanakan 1/2. 50/100 juga 1/2. Itu adalah untuk menyederhanakan suatu pecahan. Sekarang kita sudah mengenal pecahan biasa, sekarang ada pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan gabungan bilangan pecahan dan bilangan bulat. Gabungan bilangan pecahan dan bilangan bulat. Contohnya 1/4. 1 yang di depan ini adalah bilangan bulat dan 1/4 adalah pecahan. Jadi nilai 1/4 itu sama dengan 1 tambah 1/4. Begitu pula dengan 3/1/2, sama dengan 3 ditambah 1/2. 3 bilangan bulat, 1/2 adalah bilangan pecahan. Kemudian ada lagi 1/3/16.
itu nilainya adalah 1 ditambah 3 per 16. Sekarang setelah kita mempelajari pecahan biasa, pecahan campuran, sekarang pecahan desimal. Bilangan seperti 0,225 disebut dengan pecahan desimal atau bilangan desimal. Dibaca 0,225, tidak dibaca 0,225, salah. Kalau mau dibaca 225 berarti kita bilang 225 per 1000, karena 3 angka di belakang koma, 1, 2, 3. Jadi kalau bilangan yang 3 nolnya adalah 1000, jadi 225 per 1000. Kalau kita membaca biasa tidak boleh baca 0,225, salah, 0,225. Itu pembacaan bilangan desimal. Pecahan desimal dapat diubah bentuknya menjadi pecahan biasa seperti yang Bapak Guru tadi sampaikan. Kita lihat contoh untuk pecahan desimal 0,225 menjadi pecahan biasa. Kita lihat, tulislah dalam bentuk pecahan biasa 0,225, berarti itu nilainya sama dengan 225 per 1000. Sederhanakanlah dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan FEB. FEB dari 225 adalah dan 1000 adalah 25. Jadi nilai 225 per 1000 ini masih bisa disederhanakan. Cara menyederhanakannya lah kita menggunakan FPB. Ingat, untuk menjumlahkan dan mengurangkan suatu pecahan itu kita menggunakan KPK. Untuk menyederhanakan suatu pecahan kita menggunakan FPB. Ya, mudah-mudahan anak-anak, saya yakin dari SD sudah tahu tentang membedakan bilangan KPK dan FPB. Ya, 225 dibagi 25, 1000 dibagi 25. Jadi pembilang dibagi 25, penyebut dibagi 25. Tidak boleh misalnya pembilang dibagi 5, penyebut dibagi 25, itu salah. Harus pembaginya sama untuk pembilang dan penyebutnya, sehingga nilai 0,225 atau 225 per 1000 disederhanakan dibagi 25 untuk pembilang dan 25 untuk penyebut menjadi 9 per 40. Jadi nilai 0,225 itu sama nilainya, ini ada tanda sama dengan, artinya beratnya di kiri sama dengan beratnya di kanan, 9 per 40. Ya, anak-anak sekalian, kita akan mengurutkan pecahan. Urutkanlah pecahan 1/2, 5/6, 2/3 dan 2/5 dari kecil ke besar. Jadi dari bilangan pecahan terkecil hingga terbesar. Ingat, nilai pecahan ini tidak sama. Jangan kita lihat angka-angkanya. Kalau besar, dialah yang paling besar. Kecil, jadi kita 1/2, 2/3, 2/5, 5/6 itu belum tentu benar. Ya, bagaimana cara menyusun pecahan tersebut? Pertama, kita lihat penyebut dari keempat pecahan ini, 2, 6, 3 dan 5. Dari keempatnya kita harus mencari KPK. KPK dari keempat penyebut ini. Kita lihat anak-anak kalian, diberikan contoh dalam bentuk gambar. 1/2 di sebelah gambarnya, 5/6, 2/3 dan 2/5. Kita lihat ini hanya satu yang orange, ini ada 5 yang orange tapi dibagi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Sekarang kita lihat bagaimana cara menyusun dari kecil ke yang paling besar. Jika dari gambar maka diperoleh 2/5
1/2, 2/3, dan 5/6 kalau diurutkan sesuai gambar. Jadi urutan pecahan dari yang kecil ke besar adalah 2/5, 1/2, 2/3, dan 5/6 dari urutan yang kecil hingga urutan yang ke besar. Kita coba lihat soal latihan. Gunakanlah angka 2, 3, 4, 6, 12, 18, dan 24 untuk menulis 3 pasang pecahan yang senilai. Jelaskan langkah-langkah yang kamu gunakan untuk menulis 0,8 sebagai suatu pecahan dalam bentuk yang paling sederhana. Yang ketiga, urutkanlah bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar ke terkecil, dari 7/8, 0,8, 9/11, dan 0,7. Yang keempat, Ali berlari sejauh 1/3/4 km. Adi berlari sejauh 1/7/10 km. Pertanyaannya, siapakah yang berlari lebih jauh? Ya, buat anak-anak sekalian, tugas yang ada dapat dikumpulkan. Ingat anak-anak, kalian menjawab soal-soal itu setelah kalian kerjakan di kertas kalian. Kalian menfoto hasil ulangan itu seperti yang biasanya, tetapi ingat, bukan diupload di WA Bapak Guru. Sekarang karena WA Bapak Guru tiap bidang studi memasukkan tugas sehingga WA Bapak Guru penuh. Untuk itu kepada anak-anak sekalian, Bapak Guru mengajak bagi kalian untuk menguploadnya di Google Classroom. Caranya bagaimana? Anak-anak mendownload dan menginstal di HP kalian masing-masing melalui Play Store, yaitu aplikasi Google Classroom. Setelah kalian mendownload dan menginstalnya, kalian membuka aplikasi tersebut, lalu kalian ketik tanda tambah dengan bergabung. Kalau kita klik tanda tambah ada 2, buat kelas dan bergabung. Jangan buat kelas karena Bapak Guru sudah buat kelas. Jadi tinggal kalian klik bergabung, kemudian muncul masukkan kode. Nah, untuk kelas 7A kalian ketikkan ke dalam kode itu Z4K set Ki 37. Untuk yang abjad tidak pakai huruf besar, semua menggunakan huruf kecil. Jadi Z huruf kecil, 4K huruf kecil juga, Z huruf kecil juga, Ki huruf kecil juga, dan 37. Untuk kelas 7B kalian mengetik 232 KKGA. Ya, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami, mengerti. Kalau tidak, boleh langsung menghubungi Bapak Guru. Kalau tidak sempat lewat telepon, bisa lewat WA, chat pribadi masing-masing ke WA Bapak Guru jika menghadapi kesulitan di dalam mendownload dan menginstal serta bergabung di dalam kelas masing-masing. Ya, akhirnya anak-anak, pertemuan pembelajaran matematika pagi hari ini dalam materi bilangan pecahan tentunya sudah berakhir, dan harapan Bapak Guru anak-anak semua boleh mengerti dan memahami tentang yang dipelajari hari ini. Pertemuan berikut kita akan tetap masih mempelajari tentang bilangan pecahan, tetapi kita sudah akan memberikan operasi dalamnya, baik itu operasi penjumlahan dan pengurangan, dan operasi perkalian serta pembagian, serta operasi perpangkatan untuk pecahan. Jadi anak-anak sekalian tetap semangat dan teristimewa di dalam menjalani kehidupan ini. Anak-anak harus terus mengikuti protokol kesehatan, yaitu rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir,
anak-anak juga rajin menggunakan masker dan tetap menjaga kondisi tubuh dan tidak terlalu berdekatan dengan orang-orang, selalu jaga jarak pada saat bersama dengan orang lain di luar rumah. Akhirnya Bapak Guru menyampaikan terima kasih dan salam sehat untuk anak-anak sekalian. Tetap semangat, sampai jumpa.